warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini, sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini kita sehat semua ya. Ya, Bu. Kita harus bersyukur pada Sang Pencipta karena kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini bersama-sama. Iya, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ada game sederhana biar kalian lebih fokus dan lebih semangat belajar. Oke? Oke. Jadi hari ini Ibu ada mempunyai 3 warna. Yang pertama black, yang kedua blue, dan yang ketiga brown. Cara mainnya bagaimana? Jika Ibu bilang black, kalian tepuk tangan 3 kali. Ya. Jika Ibu bilang blue, kalian tepuk meja 3 kali. Kalau Ibu bilang brown, kalian tepuk paha 3 kali. Itu udah paham semuanya ya? Oke, kita coba. Black. Ya kan masih ada yang salah. Oke, diulangi lagi. Black. Blue. Masih ada yang salah? Diulangi lagi. Brown. Blue. Black. Oke, semuanya udah benar ya? Nah, itu artinya kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin kalian buka grup kelas masing-masing. Di situ Ibu sudah nge-share link. Ada 1 soal untuk kalian kerjakan. Udah bisa buka linknya semua? Oke, kalian jawab ya. Pertanyaannya gampang sekali. Kalian juga sudah belajar ini di SD dulu. Itu sudah ada yang jawab. Sudah jawab semua? Nah, di sini kita bisa melihat ya, sudah ada 13 siswa yang menjawab. 1 siswa menjawab B dan 12 siswa menjawab D. Coba. Oke? Udah. Kira-kira jawaban kalian benar apa salah ya? Benar ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Jadi hari ini Ibu punya 2 video. Kalian amati semuanya ya. Yang pertama, Hai kaktus ajaib, coba tebak siapa namaku? Halo kaktus. oke, video yang pertama sudah diamati. Sekarang kita lanjut video yang kedua. Oke, sudah ya. Dari kedua video tadi, coba Ibu pengen tanya, kalian bisa nggak membedakan antara video 1 dan video kedua? Bedanya apa sih? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Desi. Video 1 tadi kaktusnya nyaman, dia bisa bicara sama kita karena ada baterainya. Kalau yang video kedua kaktus beneran karena dia bisa baterainya. Bagus sekali ya jawabannya Mbak Desi. Tepuk tangan Mbak Desi.
Ada jawaban lain? Sama. Sama semua? Ya. Oke, jadi Mbak Desi tadi bilangnya kalau yang pertama itu hanya mainan, dia bisa bergerak dan berbicara. Yang kedua itu kaktus beneran, Bisa tumbuh. bisa tumbuh. Oke, dari jawabannya Mbak Desi tadi kita bisa flashback ya. Kemarin atau dulu kita pas SD sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat gak sih ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja dulu yang dipelajari? Bu, saya Bu. Oh iya, Mas Zainal. Butuh makan Bu ya pasti. Butuh makan, Bisa napas. bisa nafas, ayo yang lainnya. Bisa beranak. Terus apa lagi? Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Terus apa Mas siapa? Mas Dedi. Ya, apa tadi kayaknya angkat tangan ya tadi ya? Iya. Tadi angkat tangan, ayo apa? Satu aja. Reproduksi. Iya, reproduksi. Apa? Beradaptasi. Jadi semua jawaban kalian tadi benar ya. Seperti itu. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu ya, gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan kita nanti akan belajar dan membedakan ciri-ciri makhluk hidup itu apa. Terus nanti kan ada makhluk hidup berarti ada ya, ada benda tak hidup. Jadi kita nanti harus bisa membedakannya pada pembelajaran hari ini. Oke. Kemarin kan Ibu sudah apa itu namanya? Sudah membagikan kelompok ya? Sudah dibagikan kelompoknya kemarin? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang Ibu kasih LKPD. Oke, kalian bisa buka LKPD-nya. Terus kalian bisa baca apa sih perintah LKPD itu? Keluarlah dari kelas Bu. Ya. Menuju ke lingkungan sekolah. Ya. Jadi hari ini kita belajarnya beda ya dari pertemuan-pertemuan yang dulu. Biasanya kan kita belajar di kelas. Hari ini kita belajar di ruangan terbuka. Jadi kalau biasanya sumber belajar kita di kelas pakai referensi buku atau juga internet, hari ini kita menggunakan sumber belajar lingkungan sekitar kita. Oke, kalau begitu kalian membaca, terus kalian lakukan apa yang diperintahkan di LKPD tersebut. Ayo masuk lagi. Ayo, udah kan ya? Ayo masuk lagi. Gimana toh? Di lingkungan sekitar kan sudah ditulis kan apa yang kalian amati? Sudah. Kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda tak hidup. Oke, sekarang LKPD-nya dilengkapin ya. Ayo Zainal kakak. Pulangku hilang loh. Enggak, waktunya udah banyak. Cewekku. Kan di sini sudah ada keterangannya kan di halaman berikutnya. Ya, ada buat saya Bu. Oke, sudah. Waktunya sudah habis ya. Oke, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, siapa yang mau? Ayo, salam dulu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kami tentang ciri-ciri benda yang kita temukan tadi di luar kelas. Yang pertama, kita tadi menemukan ada belalang, kemudian batu kerikil, ada kuncup merah, rumput, daun mint, pasir, tanah, dan juga batu bata. Kemudian kita centangi dari ciri makhluk hidup yang ada. Contohnya yang pertama belalang. Yang dapat kita amati, belalang itu bergerak, kemudian bernafas, membutuhkan nutrisi dan melakukan ekspresi. Jadi dia digolongkan makhluk hidup. Kemudian untuk batu kerikil tidak memenuhi ciri makhluk hidup, sehingga kita golongkan sebagai benda tak hidup. Untuk kuncup merah, rumput, daun mint sama seperti pada belalang, sehingga masuk pada makhluk hidup. Pasir, tanah, batu bata sama juga dengan batu kerikil, sehingga kita golongkan sebagai benda tak hidup. Untuk analisis hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengamatanmu terdapat berapakah benda yang termasuk makhluk hidup? Dari hasil beberapa benda yang kita amati ada 4 yang termasuk makhluk hidup. Kemudian ada 4 benda yang termasuk benda tak hidup. Adakah persamaan ciri dari makhluk hidup yang telah kamu golongkan? Ada. Tadi saya sudah sampaikan untuk yang belalang, kuncup merah, rumput, dan juga mint ini memiliki persamaan ciri yang dapat kita amati, bergerak, bernafas, melakukan ekskresi, dan juga membutuhkan nutrisi. Begitu juga dengan batu kerikil, pasir, tanah, dan batu bata tidak memenuhi ciri itu sehingga masuk benda tak hidup. Kemudian nomor 4, berdasarkan pengamatanmu, bagaimanakah benda dapat digolongkan sebagai makhluk hidup atau benda tak hidup? Benda dapat digolongkan sebagai makhluk hidup jika memiliki 8 ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika tidak, maka masuk benda tak hidup. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa benda dapat digolongkan menjadi makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda yang termasuk makhluk hidup contohnya ada belalang dan kuncup merah. Sedangkan benda tak hidup contohnya ada pasir dan juga tanah. Benda yang termasuk makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Yang pertama bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsang, membutuhkan nutrisi, melakukan ekskresi, dan tersusun atas sel. Itu tadi hasil diskusi kami tentang ciri-ciri benda, makhluk hidup dan juga tak hidup. Terima kasih. Oke, ada kelompok lain yang pendapatnya beda dengan kelompoknya Mbak Desi dan kawan-kawan. Mungkin kalian tadi menemukan makhluk hidup atau juga benda tak hidup yang berbeda sama yang disampaikan kelompok yang di depan. Ayo. Ada Bu, semut. Oh iya, semut. Semut termasuk apa Mbak Alia? Benda makhluk hidup. Makhluk hidup. Karena punya ciri-ciri apa? Yang Bisa tadi? bisa bergerak, Bisa bergerak. Terus? bisa berkembang biak, bisa tumbuh. Oke, betul sekali. Ada yang lain? Burung. Mas Dedi benar sekali. Kalau burung menurutnya Mas Dedi itu termasuk benda tak hidup apa makhluk hidup? Makhluk hidup, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke baginya lagi ya. Bu, kelompok 1, kelompok Oh saya. iya, kelompok 3. Maaf ya, ternyata kelompok 3. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok 3 tadi. Secara keseluruhan sudah benar semua. Kalian tuh hebat-hebat banget loh ya. Oke, setelah ini Ibu akan tampilkan PowerPoint. Tadi kita sudah belajar, sudah mengidentifikasi sendiri dari pengetahuan dan pengamatan kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail lagi ciri-ciri makhluk hidup. Tadi udah ada yang bilang bergerak, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya bergerak. Terus tumbuh dan berkembang. Tadi ada yang bilang tumbuh, kan Mbak Desi bilang tadi melalui pengamatan video. Terus reproduksi. Katanya Mbak siapa tadi? Ageng. Ya, Mbak Ageng tadi kan bisa beranak. Lah itu reproduksi. Terus peka terhadap rangsangan. Selanjutnya membutuhkan nutrisi. Tadi seperti yang dikatakan Mas Dedi, kalau makhluk hidup itu butuh makanan. Seperti itu ya.
Makhluk hidup itu apa? Bernafas. Dia mempunyai ciri-ciri bernafas. Terus mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Terus tersusun atas sel. Ini tadi yang belum terjawab kalian semua, itu tersusun atas sel. Terus selanjutnya, makhluk hidup itu bergerak. Jadi makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah bergerak. Di sini contohnya makhluk hidup itu ada dua geraknya, yaitu bergerak seluruhnya atau biasanya dinamakan gerak aktif. Itu makhluk hidup yang bisa berpindah tempat. Contohnya kita sebagai manusia seperti itu. Terus ada hewan bisa berjalan ke sini ke sana, itu dinamakan bergerak seluruhnya atau gerak aktif. Terus juga ada makhluk hidup itu yang bergerak sebagian. Contohnya pada tumbuhan. Terus ini gerak tumbuhan. Tadi kan dinamakan gerak sebagian karena dia tidak bisa berpindah tempat. Contohnya ini, gerakan pada tumbuhan. Itu gerak tumbuhan mengikuti arah datangnya cahaya. Terus ada lagi, siapa yang sudah pernah melihat putri malu? Saya. Sudah memegang? Sudah. Gimana putri malu kalau dipegang? Malu-malu. Menguncup, mengkerut gitu ya kalau putri malu itu. Terus ciri kedua itu tumbuh dan berkembang. Apa sih bedanya tumbuh dan berkembang itu? Ada yang tahu? Ke atas. Bedanya tumbuh dan berkembang? Tumbuh ke atas itu sumber ke samping. Iya, Mbak Puspa. Kalau tumbuh itu ukurannya. Kalau tumbuh itu ukurannya, contohnya Contohnya itu seperti yang bergambar mulai dari kecambah terus tambah besar tambah besar tambah iya besar. seperti kecambah ini. Terus seperti video yang kedua tadi, kaktus. Terus yang berkembang? Kalau berkembang itu aktivitasnya berubah semakin dewasa. Oh iya, contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau kita kecil dulu belum bisa berjalan. Ya, bayi dulu belum bisa berjalan, terus makin lama bisa merangkak, terus bisa berjalan, terus bahkan kita berlari. kalau sekarang bisa berlari. Itu yang dinamakan berkembang. Oke. Pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada berarti kalian sudah paham semua ya. Oke, sekarang Ibu akan mengetes kalian apakah benar kalian itu sudah paham pembelajaran pada hari ini. Oke. Loh, Ini ulangan nanti nih. enggak ulangan, ini cuman Ibu pengen tahu aja kalian itu sudah paham apa belum. Tadi kan Ibu sudah tanya, ada pertanyaan apa enggak? Kalian kan enggak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham Kalau kan? aku itu Oke, satu soalnya Ibu kasih waktu 30 detik. Ya Allah. Itu sudah cuman ada, kan tinggal coret aja. Lah kok bikin ini nanti nilainya jelek loh, Bu. Enggak, kalau kalian tadi memperhatikan, kalian tadi mengamati, itu pasti nilainya bagus. Oke, sudah ya? Kalau sudah, ketua kelas minta tolong ya untuk mengumpulkan jawabannya dari teman-teman. Sabar, Bu. Sudah. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Oke, sudah. Bu, jadi nyontek sendiri, Bu. Ya, ini dikerjakan sendiri ya. Oke. Ini berarti
belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita sudah membedakan makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kesempatan untuk salah satu dari kalian memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini tuh apa aja toh gitu. Ayo, ada yang mau memberikan kesimpulan? Amanah Bu. Hejar dulu, hejar. Ada yang mau memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Alia. Mbak Alia, Ayo. kesimpulannya apa hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Apa aja cirinya? Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama bernafas, Iya. bergerak, Betul. peka terhadap rangsang, tumbuh Iya. dan berkembang, Iya. reproduksi, terdiri atas sel, membutuhkan nutrisi, dan melakukan ekskresi. Betul sekali, tepuk tangan. Untuk pelajaran hari ini, kira-kira perasaan kalian bagaimana ya? Senang. Kenapa kok bisa senang? Oh iya, jalan-jalan. Jadi kita pengalaman baru ya. Jadi pembelajarannya nggak hanya di kelas saja Iya, seperti Bu. itu. Oke ya. Untuk sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.